Tak bisa dipungkiri, peran orang Batak dalam dinamika pembangunan di Indonesia cukup menonjol dan punya pengaruh signifikan. Bersanding dengan sumbangsih tokoh-tokoh dari suku lain, Top ID mencoba merangkum 5 tokoh dari suku Batak yang cukup berpengaruh saat ini di Indonesia. Kriteria yang ditonjolkan memilih 5 nama ini adalah profesi yang digeluti, menjadi trendsetter atau pembuat tren, punya pengaruh di kalangan tertentu, punya follower atau pengikut, dan tentu saja populer. Pemilihan 5 nama ini tidak bermaksud mengabaikan banyak nama lain yang juga punya peran menonjol dalam dinamika kehidupan di Indonesia. Sebelum membahas video, silahkan subscribe, like, dan share Top ID. Yang pertama, Luhut Panjaitan. Namanya tak diragukan lagi sebagai salah satu orang terdekat Jokowi di Kabinet Kerja. Dengan latar belakang militernya yang kerap banyak mendapatkan penghargaan, Luhut selalu menjadi orang kepercayaan Presiden. Ia kini menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman, dimulai sejak 27 Juli 2016 menggantikan Rizal Ramli. Banyak yang meyakini kebijakan yang diambil Jokowi sebagai Presiden sedikit banyak dipengaruhi oleh saran dari Luhut. Ia mendirikan tim Bravo 5 yang terdiri dari para purnawirawan TNI yang sebagian besar merupakan lulusan Akademi Militer Angkatan 1970-an atau seleting dengannya. Tim ini dibentuk sejak 2013 lalu, tujuannya untuk memenangkan Jokowi JK di pemilu 2014. Luhut merupakan lulusan terbaik dari Akademi Militer Nasional Angkatan 1970-an. Menjadi lulusan terbaik, Luhut mendapatkan penghargaan Adi Mahakarya tahun 1970. Ucapannya sering dikutip di media dan menjadi perbincangan. Ia dikenal sebagai suatu yang ceplas-ceplos, karakter Batak yang tak kenal basa-basi. Status-statusnya di media sosial juga kerap viral menjadi trending, tentu dengan pro kontra komentar yang silih berganti. Selain sebagai menteri, Luhut juga dikenal punya banyak usaha dan mendirikan lembaga pendidikan DEL di Lakuboti, Sumatera Utara. Ia mempekerjakan ribuan karyawan dan melalui sekolah sudah ribuan lulusan diterima di dunia kerja. Yang kedua, Adian Apitupulu. Adian Apitupulu dikenal sebagai salah satu bintang di DPR dan garda terdepan bagi Jokowi dan di banyak forum. Ia hampir tiap hari menghiasi layar televisi dan berbagai forum debat diskusi sebagai wakil dari Jokowi. Namanya dikenal sebagai aktivis mahasiswa. Ia merupakan salah seorang pendiri komunitas mahasiswa se-Jabodetabek yang bernama Forum Kota atau Forkot. Organisasi yang beranggotakan 16 kampus itu menjadi salah satu organisasi pertama yang menduduki gedung DPR atau MPR Senayan pada tanggal 18 Mei 1998. Ia juga dikenal aktif di Pena 98, sebuah jaringan dari kelompok aktivis mahasiswa Indonesia di era 98. Dari Pena 98, ia ikut mendirikan Pospera atau Posko Perjuangan Rakyat, sebuah organisasi masyarakat yang sangat aktif dalam memenangkan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Ardian lahir di Manado pada 9 Januari 1971 hasil pernikahan Ishak Parluhutan Apitupulu yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Kejaksaan Republik Indonesia dan ibunya Soeparti Esther. Ayahnya pernah menjadi kepala kejaksaan di beberapa kota, di antaranya di kota-kota Mobagu, Barabai, dan Kupang. Ardian kuliah di Universitas Kristen Indonesia atau UKI di Fakultas Hukum. Semasa kuliah, ia sangat aktif dalam sejumlah kegiatan aktivis, dan ia kerap mengikuti sejumlah kegiatan yang membuat dirinya menyelesaikan masa studi S1-nya pada tahun 2007. Pertanyaannya dalam berbagai forum debat sering menjadi trending dan dibagikan berbagai platform media sosial. Ucapannya juga sering menjadi rujukan banyak orang dan dikutip menjadi bahan berbagai forum diskusi atau hanya sekedar menjadi status seseorang di media sosial. Ia menjadi salah satu tokoh muda yang paling ditunggu dan punya pengaruh. Yang ketiga, Chairul Tanjung. Ia dikenal sebagai pengusaha sukses dan salah satu orang kaya di Indonesia. Chairul Tanjung yang lahir 16 Juni 1962 ini mempunyai unit usaha seperti Transcorp, Bank Mega, dan City Global Resort dengan puluhan anak usaha lainnya. Sebelum sukses sekarang ini, dia pernah mengalami kesulitan dalam keuangan. Saat kuliah,
Cairul sempat berjualan buku kuliah, stensilan, kaos, dan fotokopi di kampus. Bahkan dia juga pernah mendirikan sebuah toko peralatan kedokteran dan laboratorium di Bilangan Senen, Jakarta Pusat, namun bangkrut. Ia berasal dari keluarga sederhana, anak dari pasangan Abdul Ghaffar Tanjung dan Halimah. Namun kepiawaiannya dalam membangun usaha membuat dia sukses. Baginya mendapatkan mitra kerja yang handal adalah segalanya, di mana membangun kepercayaan sama halnya dengan membangun integritas. Disinilah pentingnya berjejaring dalam menjalankan bisnis. Cairul memposisikan dirinya ke 3 bisnis inti: keuangan, properti, dan multimedia. Di bidang keuangan, ia mengambil alih Bank Karman, yang kini bernama Bank Mega. Dia menamakan perusahaan tersebut dengan Para Group. Perusahaan konglomerasi ini mempunyai para inti Holdindo sebagai founder holding company, yang membawahi beberapa subholding, yakni Para Global Investindo atau bisnis keuangan, Para Inti Investindo atau media dan investasi, Para Inti Propertindo seperti properti. Pada 1 Desember 2011, Chairul Tanjung meresmikan perusahaan nama Para Group menjadi City Corp. City Corp terdiri dari 3 perusahaan subholding, Megacorp, Transcorp, dan City Global Resources, yang meliputi layanan finansial, media, retail, gaya hidup, hiburan, dan sumber daya alam. Sukses dalam usaha bisnisnya, Chairul Tanjung juga dikukuhkan sebagai guru besar di bidang ilmu kewirausahaan Universitas Airlangga atau UNAIR Surabaya. Ia menjadi guru besar ke-438 UNAIR. Pada 16 Mei 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Ketua Komite Ekonomi Nasional atau KEN, Chairul Tanjung sebagai Menko Perekonomian. Ia menggantikan Hatta Rajasa yang telah resmi mengundurkan diri. Yang keempat, Raditya Dika. Anda mungkin heran kalau Raditya Dika masuk sebagai salah satu orang Batak yang paling berpengaruh. Apakah Raditya Dika orang Batak? Ya, nama lengkapnya Dika Angkasa Moewarni Nasution. Darah Batak yang mengalir dalam tubuh pria kelahiran Jakarta 28 Desember 1984 itu diturunkan dari sang ayah, seorang pengusaha bernama Joycelyn Nasution. Sedangkan ibunya merupakan akademisi Universitas Indonesia yang bernama Eti Purnawati. Radit mengawali karirnya sebagai penulis novel bergenre komedi. Buku pertama berjudul Kambing Jantan, Catatan Harian Pelajar Bodoh yang dirilis pada tahun 2005. Menuai sukses di pasaran dengan menembus angka penjualan hingga ratusan ribu eksemplar dan dicetak ulang lebih dari 23 kali. Kesuksesan nyaris serupa juga dituai karya tulis Radit yang lain seperti Cinta Brontosaurus, Radikus Makan Kakus pada tahun 2007, Babi Ngesot pada tahun 2008, hingga Marmut Merah Jambu di tahun 2010. Dia juga punya andil besar dalam memajukan tren lawak tunggal di Indonesia. Bersama 4 teman lainnya, suami dari pesinetron Anissa Ajija itu memperkenalkan, membangun, dan membentuk budaya tren up komedi ke dunia hiburan televisi. Selain dikenal sebagai penulis dan komedian, Raditya Dika juga merupakan seorang pelakon film, sutradara, dan influencer mumpuni di media sosial. Sewaktu masih aktif sebagai seleb tweet di Twitter, Radit kerap dipercaya untuk mempromosikan produk dari berbagai perusahaan melalui cuitan Twitter. Yang kelima, Denny Siregar. Nama Denny Siregar mungkin sudah tidak asing lagi bagi pengguna media sosial, khususnya di Facebook. Pria yang lahir di Medan pada 3 Oktober 1971 itu sangat dikenal sebagai seorang influencer atau orang yang sangat berpengaruh di media sosial. Dia mengawali karirnya menulis melalui blog, website yang kerap mengusung tema politik yang sedang hangat diperbincangkan. Apalagi menjelang pemilu 2019, secara terbuka dia mengatakan dukungannya kepada Capres dan Cawapres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Jauh sebelum Denny menulis sosok tokoh politik, ia lebih dulu dikenal seorang jurnalis. Dan menulis, ia sering membahas hal-hal spiritual yang dituangkan di blognya yang dibuat sejak 2012 lalu. Keuletan yang dimilikinya semakin mengasah kepiawaiannya dalam menulis hingga dia merilis buku pertamanya yang berjudul Tuhan dalam Cangkir Kopi. Melihat sifat terjang dan menulis, dan namanya terbilang menjual, beberapa media online mempercayainya sebagai kontributor.
Saya menulis buat beberapa media yang sebenarnya mereka mengontrak saya selama sebulan dengan beberapa tulisan yang dibayar per tulisan, ujar pria yang berdarah Batak Mandailing itu. Tulisan ayah 3 anak itu dianggap memiliki karakter sehingga sangat berpengaruh bagi pembacanya. Hal itu terbukti dari akun Facebooknya yang telah diikuti 822.006 orang dan disukai 748.973 orang. Tidak hanya dibutuhkan sebagai influencer saja, namun juga sebagai konsultan tokoh atau partai politik. Dalam Pilpres kali ini, saya dibutuhkan sebagai konsultan, tapi tidak mau masuk ke dalam tim, ujar Denny dalam suatu kesempatan. Meski namanya sudah banyak dikenal orang, dia tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk terjun ke panggung politik. Kepopulerannya justru disalurkan melalui menciptakan startup kepenulisan bernama Babu yang berfokus pada platform self-publishing, dan ia juga kerap mendapatkan tawaran untuk berbincang berbagai forum, seperti undangan untuk mengisi, bahkan ia membangun sebuah forum yang diberi nama Seruput Kopi. Demikian 5 tokoh Batak yang paling berpengaruh. Untuk berlangganan video silahkan subscribe, like, dan share Top ID. Terima kasih.